Alhamdulillahil Fattahil Alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Al-ayah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosan memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai kita tidak bisa mensyukuri satu persatu nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Khususnya nikmat yang paling besar itu nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa duduk di sini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para alim ulama kita dan umumnya kepada kita semua selaku umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi, umumnya jemaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa kita bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang keutamaan mencari nafkah, mencari ma'isyah, penghidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 34 yang tadi telah khatib bacakan di awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Al-ayah. Laki-laki ataupun suami maksudnya adalah penanggung jawab atas para perempuan, yaitu istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki atas sebagian yang lain yaitu perempuan, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Quran surat An-Nisa ayat 34. Dalam ayat ini jelas kita sebagai seorang suami itu laki-laki memiliki tanggung jawab atas ahli keluarga kita, kepada anak istri kita. Yang pertama itu qawam. Dalam tafsir yang lain dijelaskan arti qawam adalah pembimbing, yang meluruskan, yang mendidiknya. Allah memberikan kepada kita kelebihan laki-laki di atas wanita. Ini macam banyak kelebihan dibandingkan wanita, sehingga Allah berikan tanggung jawab yang lebih kepada para laki-laki. Di antaranya itu untuk mendidik, membimbing. Yang kedua yaitu memberi nafkah. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Jadi laki-laki memiliki kewajiban memberi nafkah atas ahli keluarganya, baik istrinya ataupun anaknya. Dalam salah satu riwayat sahih, hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bi khuzmatil hatabi ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairun lahu min an yas'alan nasa a'tauhu aw mana'uhu." Sesungguhnya apabila seseorang di antara kalian mengambil tambang, kemudian mencari kayu bakar dan diletakkan di atas punggungnya, hal itu adalah lebih baik baginya daripada ia mendatangi seseorang yang telah dikaruniai keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian meminta-minta kepadanya, ada kalanya diberi dan ada kalanya ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang betapa pentingnya bekerja bagi seorang muslim, walau hanya dengan mencari kayu bakar. Jadi kita tidak boleh merasa hina, ya, merasa terbelakang dengan penghasilan yang sedikit, ya. Jadi hasil itu serahkan kepada Allah. Yang penting ikhtiarnya, actionnya, rasa keinginannya untuk bertanggung jawab kepada keluarga, ini yang paling penting. Dalam banyak firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala telah memotivasi manusia agar senantiasa bekerja dalam kehidupannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alan nahara ma'asya. Kami telah membuat waktu siang untuk mengusahakan kehidupan, itu bekerja. An-Naba ayat 11. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Kami telah menjadikan untukmu semua di dalam bumi itu sebagai lapangan mengusahakan kehidupan, itu bekerja. Tetapi sedikit sekali di antaramu yang bersyukur. Quran surat Al-A'raf ayat 10. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Al-Jumu'ah. Dalam ayat ini disebutkan sholat dulu, ya. Setelah sholat menghadap kepada Allah baru ikhtiar bertebaran di muka bumi untuk mencari penghidupan. Jadi jangan dibalik, ya. Jadi sholat dulu, ibadah tetap prioritas, ya. Ibadah sholat jangan sampai ditinggalkan gara-gara kita mencari nafkah, ya. Banyak saudara-saudara kita terutama kaum muslimin merasa sudah menunaikan kewajiban mencari nafkah, akhirnya seolah-olah sholat itu sudah diwakili oleh mencari nafkah. Nggak butuh sholat lagi, nggak butuh lagi zikir, cari ilmu dan lain sebagainya. Itu tertipu oleh setan. Kenapa? Karena setan itu menipu kebaikan dengan kebaikan, seolah-olah kebaikan yang satu tidak ada hubungannya dengan kebaikan yang lain. Salat adalah perintah Allah yang wajib, begitu juga mencari nafkah, kewajiban yang berbeda. Jadi tidak bisa diwakilkan, ya. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran surat Al-Mulk ayat 15. Hadirin yang dirahmati Allah, bekerja merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kewajiban setiap manusia semenjak masa Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daud alaihissalam tidak makan melainkan dari hasil jerih payah kerja tangan beliau sendiri. Ya, Nabi Daud bikin baju besi. Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Bahkan Rasulullah SAW adalah seorang pedagang. Beliau juga pernah bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanama, faqala ashabuhu wa anta?" Faqala, "Na'am, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah." Tidak seorang rasul pun, ya, diutus Allah kecuali ia bekerja sebagai penggembala domba. Para sahabat bertanya, "Bagaimana dengan dirimu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, saya dulu menggembala domba untuk penduduk Makkah." Hadis riwayat Bukhari. Jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang teladan selalu memberikan motivasi kepada semua sahabatnya untuk selalu giat dan bekerja dengan benar. Seperti dalam penuturan beliau, "At-tajiru as-saduqu al-aminu ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada." Pedagang yang lurus dan jujur kelak akan tinggal bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Ini pentingnya bagaimana mencari nafkah dibarengi dengan sifat takwa, sehingga berdagang ataupun wirausaha dengan cara yang jujur dan lurus, karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat.
Jangan sampai tujuan utama kita mencari kekayaan, tapi mencari keberkahan di dalam harta yang kita cari, sehingga kita akan menggunakan kita akan bekerja dengan profesional, dengan sebenar-benarnya, dengan jujur dan lurus. Kalau kita hanya mencari kekayaan, nanti banyak menghalalkan segala cara. Yang penting dapat banyak, bukan yang penting barokahnya. Nasihat ini ditujukan untuk sahabatnya yang mempunyai pekerjaan sebagai pedagang atau wirausahawan. Sedangkan untuk mereka yang bekerja sebagai petani dan tukang kebun, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yagrisu ghorsan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun." Setiap muslim yang menanam satu tanaman atau menyemai satu semayan, lalu buahnya dimakan oleh manusia atau binatang, maka ia dianggap telah bersedekah. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad jika orang itu konsisten terhadap hukum Allah, suci niatnya, serta dilakukan untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, bahkan masyarakat dan negara. Disabdakan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "In kana yas'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi liya'iffaha fa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi fa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a tafakhuran wa takatsuran fa fi sabilit taghut." Kalau ada seseorang keluar dari rumahnya untuk bekerja guna membiayai anaknya yang masih kecil, maka ia telah berusaha fi sabilillah. Jikalau ia keluar bekerja untuk kedua orang tuanya yang sudah tua, maka ia fi sabilillah. Jikalau ia bekerja untuk dirinya sendiri agar tidak sampai meminta-minta pada orang lain, itu pun fi sabilillah. Jikalau ia bekerja untuk keluarganya, maka ia fi sabilillah. Tetapi apabila ia bekerja untuk pamer atau untuk bermegah-megahan, maka itulah fi sabilis syaitan, atau karena mengikuti jalannya syaitan. Hadis riwayat Tabrani. Jadi bekerja ini akan bernilai ibadah kalau niatnya benar. Niatnya semata-mata mengharap ridha Allah dan memenuhi kebutuhan diri ataupun keluarga. Jangan sampai kita punya harta hasil bekerja untuk pamer sama tetangga, untuk bermegah-megahan, ya, sehingga lupa ini lupa itu. Ini tidak dibenarkan oleh syariat. Di samping itu, seorang muslim juga harus senantiasa menjaga amanah serta melakukannya dengan profesional. Innallaha yuhibbu idza amala ahadukum amalan ayyudkinahu. Sebaik-baik pekerjaan ialah usahanya seorang pekerja apabila ia berbuat sebaik-baiknya. Hadis riwayat Baihaqi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah amat jelas dan gamblang Allah dan Rasulnya memerintahkan seseorang untuk bekerja. Lantas kenapa seseorang diharuskan untuk bekerja? Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama, seorang muslim diperintahkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan, meminta-minta, dan menjaga pangannya agar tetap berada di atas. Yang kedua, bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga yang sejahtera. Tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga adalah memberikan nafkah yang halal dan thayyib bagi istri serta anak-anaknya. Dalam hadis di atas digambarkan bahwa seorang yang mencari nafkah untuk anaknya yang kecil itu sama dengan fi sabilillah. Yang ketiga, walaupun seorang tidak membutuhkan pekerjaan karena kebutuhan diri dan keluarga telah terpenuhi, contohnya mungkin dia seorang yang kaya, turunan konglomerat, 7 turunan, hartanya nggak habis walaupun dia nggak bekerja, ya, itu pun tetap wajib bekerja untuk masyarakat sekitarnya. Suatu ketika ada seorang tua renta, sahabat Nabi bernama Abu Darda sedang menanam pohon kenari. Saat itulah lewat seseorang dan bertanya kepadanya, "Untuk apa kamu menanam pohon itu? Kamu sudah tua, sedangkan pohon itu tidak akan berbuah kecuali sesudah sekian tahun." Abu Darda menjawab, "Alangkah senangnya hatiku bila mendapatkan pahala darinya, karena orang lain yang akan makan hasilnya." Inilah pemahaman seorang muslim tentang kehidupannya.
walaupun kita tidak bisa menikmatinya, tapi kelak orang-orang akan mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita perbuat. Khairun nasi anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Yang keempat, hadirin sekalian, dalam Islam bekerja diharapkan dapat memakmurkan bumi. Sedangkan memakmurkan bumi adalah bagian dari maqasidus syariah, ajaran Islam. Apa yang kita kerjakan seyogianya juga untuk kemanfaatan seluruh makhluk hidup, termasuk hewan. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya tadi, "Ma min muslimin yagrisu ghorsan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun." Siapakah dari kaum muslimin yang menanam tanaman atau tumbuhan lalu dimakan oleh burung, manusia atau hewan, kecuali baginya sedekah. Hadis muttafaqun alaih. Yang kelima, hadirin sekalian, bekerja untuk kerja. Pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk bekerja meskipun hasil pekerjaannya belum dapat dimanfaatkan satupun makhluk Allah, termasuk hewan. Ia tetap wajib bekerja karena bekerja merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu dikatakan, "In qamat as-sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatan fa in istata'a an la taquma hatta yadrisaha falyadrisha." Apabila hari kiamat telah datang dan pada tangan seseorang di antara kamu ada biji untuk ditanam, maka jika ia bisa menanam, tanamlah sebelum datang hari kiamat. Hadis Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ia adalah lambang pemberian seorang muslim bagi kehidupan ini walaupun ajal sudah diambang pintu. Tidak kita temukan dalam ajaran agama manapun sanjungan terhadap pekerjaan yang lebih tinggi daripada agama kita, itu agama Islam. Jadi sangat dihargai, ya, sangat dimotivasi yang namanya bekerja di dalam Islam agar kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari kehinaan, itu meminta-minta kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan semangat untuk selalu bekerja keras dalam menjalani kehidupan ini, dan semoga kita senantiasa berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabihil karim faqala qawlan karima. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad wa ala atba'i sayyidina Muhammad wa radallahu man khulafa'ihil arba'ah Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'iri ashabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud
الدعوات اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر إخواننا المسلمين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر الخارجين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر جيوش المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا وافتح لهم فتحا قريبا اللهم افتح لهم بخير واختم لهم بخير واجعل عواقب أمورهم إلى خير اللهم انصرهم نصرا معزرا اللهم انصرهم بنصرتك الغيبية السماوية اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ونعوذهم بك من أن يغتال من تحتهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة